Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dani. Saya intern dari PT Halia Teknologi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memulai menggunakan NILFIS 2. Penjelasan mengenai NILFIS 2 dapat Anda lihat pada video kami sebelumnya. Tujuan kali ini, kita akan melakukan bagaimana caranya menggunakan DMM atau Digital Multimeter, Variable Power Supply, Function Generator, serta osiloskop pada NILFIS 2. Sebelum memulai, pastikan laptop Anda telah terinstall aplikasi NILFIS MX, di mana aplikasi ini bersifat open source dan dapat Anda download pada website resmi National Instrument. Pada kegiatan kali ini, kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu jumper, resistor, NILFIS, USB Type-B, dan juga laptop atau PC. Untuk pertama-tama kita akan mencoba menggunakan fitur DMM pada NILFIS. Dan pada percobaan ini kita membutuhkan satu rangkaian sederhana, di mana rangkaiannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencontoh dari rangkaian saya saja. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke PC. Nah, untuk selanjutnya itu silakan hubungkan NILFIS dengan PC dari teman-teman. Untuk menghubungkan NILFIS dan PC itu cukup mudah dengan menggunakan USB Type-B ya. Nah, untuk nanti saat kita hubungkan, maka secara otomatis NILFIS MX instrumen yang telah terinstall pada laptop kita itu akan terpop up sendiri. Namun apabila aplikasi ini tidak terpop up sendiri nanti, maka teman-teman cukup membuka di mana lokasi teman-teman menginstal aplikasi tersebut. Oke, sekarang saya akan menghubungkan NILFIS saya dengan PC ya. Nah, setelah saya hubungkan maka akan terpop up sendiri aplikasi dari NILFIS MX. Lalu di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan dari fitur-fitur yang disediakan oleh NILFIS. Untuk pertama kita akan menemukan Digital Multimeter dari NILFIS, maka kita cukup memilih icon Digital Multimeter di sini dan akan muncul untuk tampilan dari Digital Multimeter. Nah, untuk tampilan awal itu dapat kita pilih apa yang ingin kita ukur. Itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu ada tegangan DC, tegangan AC, serta arus DC, lalu arus AC dan lain-lain. Lalu untuk kita mau masing-masingnya ini kita akan diperlihatkan bagaimana pemasangan dari prop pada NILFIS. Saya di sini akan memilih untuk mengukur tegangan DC, lalu akan muncul di sini DMM, ini singkatan Digital Multimeter ya. Lalu untuk prop merah kita pasangkan pada V dan prop hitam pada COM. Itu dapat kita lihat di board kita pada NILFIS itu bagian sebelah kiri. Lalu setelah kita pasangkan prop, kita tinggal menekan run. Untuk settingan ini tidak usah diubah. Lalu untuk execution mode itu ada dua, ada run continuously lalu ada run once. Run continuously berarti kita akan tetap melakukan pengukuran selama kita mau. Artinya itu akan selalu dieksekusi. Berbeda jika kita menekan run once, itu dia akan hanya melakukan satu kali akuisisi data. Kalau ada device di sini tentu kita menggunakan NILFIS ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk run lalu menggunakan Digital Multimeter. Nah, setelah run akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal mengarahkan prop teman-teman di mana objek yang akan teman-teman ukur tegangannya. Oke, sekarang kita coba menggunakan prop. Contohnya di sini saya akan mengukur tegangan pada percabangan antara resistor di sini dan untuk prop hitamnya hubungan pada sisi negatif dari rangkaian kita. Nah, maka akan muncul besar tegangan terukur pada rangkaian. Di titik yang saya ukur ini yaitu sebesar kurang lebih 2,4 volt ya. 2,4 volt VDC. Oke, itu tadi untuk mengukur tegangan DC ya. Selanjutnya kita akan beralih untuk mencoba mengukur dari arus DC rangkaian kita. Maka kita tinggal memilih icon arus DC di sini. Nah, lalu untuk pemasangan prop juga akan berubah. Bisa dilihat di sini.
Untuk prop hitam itu tetap pada COM, sedangkan prop merah itu pada icon A. Lalu untuk settingan tuh sama seperti tadi, tidak perlu diubah. Untuk propnya perlu teman-teman ingat, pada pengukuran tegangan itu prop dipasang secara paralel pada rangkaian, sedangkan pada pengukuran arus itu prop dipasang secara seri pada rangkaian kita. Oke, sekarang kita akan run. Berikut tampilan dari besar arus terukur pada rangkaian kita, itu sebesar 0,05 ampere ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan variabel power supply pada NILFIS. Jadi kita tutup ini dulu. Nah, ini merupakan menu dari variabel power supply. Untuk pemasangannya dapat teman-teman samakan dengan saya, itu seperti berikut. Pada bagian supply dan juga pada bagian ground. Di sini akan saya coba hubungkan. Nah, pada menu tampilan ini, di sini terlihat ada bagian supply min dan supply plus. Nah, karena kita menggunakan supply plus, maka kita dapat memvariasikan besarnya keluaran tegangan pada pin supply plus. Nah, di sini kita memiliki minimal tegangan itu 0 dan maksimal tegangan itu 12. Jadi itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan berapa besar tegangan yang dibutuhkan. Dan tegangan di sini adalah tegangan DC ya. Nah, misalkan di sini dapat diatur langsung seperti ini, atau bisa diketik langsung. Misalkan saya ingin menggunakan 9 volt tegangan. Nah, maka bagian dari potensionya itu akan mengarah pada 9 volt, lalu tinggal kita run. Nah, begitu. Saat kita run pun kita masih tetap bisa mengubah besar tegangannya, itu bisa kita sesuaikan lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba fitur function generator pada NILFIS. Oke, untuk variable power supply kita close dulu. Nah, berikut merupakan tampilan dari menu function generator. Kita di sini tinggal menekan run. Maka akan muncul tampilan besar frekuensi yang akan dikeluarkan pada pin function generator. Nah, untuk pilihan dari bentuk gelombangnya itu bisa kita pilih. Di sini ada 3 yang disediakan. Oke, bisa kita stop dulu. Di sini ada gelombang kotak, ada gelombang sinus, dan juga ada gelombang segitiga atau triangle wave. Dan di sini kita bisa seperti tadi, bisa kita atur melalui potensio atau mengatur melalui diketik langsung. Di sini ada pilihan berapa besar amplitudo yang akan diberikan pada gelombang, ada DC offset, dan di sini juga disediakan modulation type atau tipe modulasi. Ada 2 pilihan, yaitu AM dan FM. AM yaitu amplitudo modulation, lalu ada FM yaitu frequency modulation. Ini bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman ya. Lalu di sini ada duty cycle. Duty cycle berarti siklus kerja dari si gelombang yang akan ditampilkan atau yang akan dihasilkan nanti. Ada start frekuensi, kemudian stop frekuensi, step dan step interval. Untuk device tetap kita menggunakan NILFIS, lalu sinyal road. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu prototyping board dan FGAN BNC. Prototyping board berarti sinyal akan diteruskan atau dihasilkan pada protoboard kita. Sedangkan apabila kita memilih FGAN BNC, maka sinyal akan diteruskan pada bagian BNC. Nah, karena kita menggunakan protoboard di sini, maka kita akan memilih sinyal roadnya yaitu pada bagian protoboard. Oke, kita tinggal run.
Nah, setelah kita run, kita masih tetap bisa memvariasikan besar frekuensi yang ingin dihasilkan. Nah, di sini bisa kita atur. Lalu juga disediakan tuh manual mode ya. Manual mode di sini itu kita bisa langsung mengatur pada board. Itu pada bagian sebelah kanan dari NLVis dapat dilihat keterangan ada function generator. Lalu apabila kita berpindah pada manual mode, itu kita bisa mengatur langsung pada board. Di sini saya akan coba atur. Nah, saat kita mengatur pada board, maka pada tampilan juga akan berubah besar dari frekuensi sinyal yang dihasilkan. Oke, untuk hotnya kita akan menggunakan fitur oscilloscope pada NLVis. Kita dibuka dulu untuk fiturnya. Nah, karena fungsi dari oscilloscope sendiri itu melihat dari bentuk gelombang listrik, maka di sini kita akan menggunakan function generator juga untuk melihat apakah bentuk gelombang yang dihasilkan dari function generator itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk memasang kabelnya itu dapat disamakan saja dengan saya seperti berikut. Nah, jadi kita akan mencoba untuk melihat bentuk dari tegangan yang dihasilkan dari function generator. Misalkan di sini kita akan menggunakan gelombang kotak dengan duty cycle-nya itu sebesar mungkin 60%. Lalu amplitudo sebesar misalkan 4 volt. Oke, di sini sudah. Lalu kita run. Nah, maka pada oscilloscope kita memilih dulu dari mana sumber yang didapat dari. Maka kita akan pilih di bagian mana si oscilloscope ini akan bekerja. Artinya di sini ada beberapa pilihan AI1, AI0, AI1 sampai AI7. AI merupakan singkatan dari analog input. Jadi karena kita menggunakan AI0 atau analog input 0, maka pilih analog input 0. Lalu tinggal kita run. Nah, dapat terlihat di sini karena kita memilih gelombang kotak, maka gelombang yang terbaca pada oscilloscope adalah gelombang kotak dengan amplitudo sebesar 4 volt. Pada sini VBP 4 volt. Apabila kita ubah menjadi gelombang sinus, maka tampilan gelombang juga akan berubah sesuai dengan kita pilih. Dengan gelombang segitiga seperti itu. Nah, oke. Itu untuk penggunaan dari oscilloscope pada NLVis. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana memulai menggunakan NI-LVIS 2. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi kami pada sales@haliatech.com atau support@haliatech.com. Nantikan video kami selanjutnya mengenai NI-LVIS dan instrumen elektronika lainnya. Haliatech, built to innovate.